Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Haris Munandar di channel Dosen Berhijrah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang informasi yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh banyak teman-teman, terutama bagi teman-teman yang dengan status guru honorer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang rekrutmen P3K untuk guru tahun 2021. Nah, teman-teman, pada tanggal 2 Maret Panselnas mulai menyusun skema pelaksanaan seleksi ASN untuk formasi tahun ini. Nah, kemudian untuk rincinya saya kira teman-teman sudah mendengar dan sudah tahu bahwa formasi penerimaan ASN untuk tahun ini sebagian besar yaitu dengan spesifiknya 1 juta guru dengan status P3K. Nah, jadi saya juga mendoakan untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini, insya Allah diberikan yang terbaik dan mudah-mudahan diberikan kelulusan pada seleksi penerimaan ASN tahun ini. Nah, baik teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu kami sadur dari pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa disingkat dengan P3K tahun 2021. Nah, untuk kebutuhan ASN disebutkan oleh Panselnas bahwa dibutuhkan 1,3 juta orang. Nah, lebih rinci, formasi penerimaan ASN itu terdiri dari 1 juta guru dengan status P3K, jadi didominasi oleh P3K. Nah, baik, kemudian pertanyaannya muncul, mengapa seleksi guru P3K dibuka? Nah, ternyata pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru yang honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, apalagi sebenarnya ini juga bermanfaat untuk teman-teman terutama yang misalnya usianya sudah lebih dari 35 tahun. Karena kita sama-sama tahu bahwa untuk pendaftaran CPNS itu usia maksimal 35 tahun. Nah, jadi untuk yang lewat dari 35 tahun tidak bisa mendaftarkan diri di formasi CPNS secara umum. Namun diberikan kesempatan melalui seleksi guru dengan formasi P3K. Nah, kemudian siapa-siapa saja yang bisa mendaftar dan mengikuti seleksi ini? Nah, di sini ada 2 poin penting. Pemerintah membuka kesempatan untuk teman-teman mengikuti seleksi ini, yaitu yang pertama, guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi poin penting dari verifikasi ini adalah bagaimana data-data teman-teman sebelumnya harus muncul dulu di Dapodik. Kemudian yang kedua adalah lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Nah, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K pada formasi sebelumnya. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara seleksi kali ini dengan tahun sebelumnya? Nah, teman-teman bisa lihat kalau tahun-tahun sebelumnya itu formasi guru P3K itu sangat terbatas. Sedangkan untuk tahun ini semua guru honorer dan lulusan PPG yang memenuhi syarat itu bisa mendaftarkan diri menjadi guru P3K. Nah, makanya karena targetnya juga 1 juta guru, maka pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi poin pentingnya adalah sesuai dengan kebutuhan formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Nah, untuk tahun 2021 ini ada angin segar, yaitu teman-teman diberikan kesempatan mengikuti seleksi sampai
3 kali. Misalnya gagal pada kesempatan pertama, bisa mengulang hingga 2 dan 3 kali di tahun yang sama atau berikutnya. Akan tetapi mudah-mudahan di seleksi yang pertama ini teman-teman bisa dinyatakan lulus. Amin. Kemudian yang ketiga, tidak ada materi persiapan. Nah, untuk tahun ini juga alhamdulillah Kemendikbud sudah menyediakan materi pembelajaran secara daring. Jadi nanti ada materi yang teman-teman bisa akses secara online sehingga bisa mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi dimulai. Kemudian yang keempat, Pemda menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Nah, sedangkan untuk tahun ini pemerintah pusat yang memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang dinyatakan lulus. Nah, sedangkan ini juga poin yang mendasar, yaitu biaya penyelenggaraannya itu disediakan oleh Pemda itu pada tahun sebelumnya, dan pada tahun ini semuanya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian kita langsung masuk ke intinya, yaitu pada informasi mengenai pendaftaran. Nah, pendaftaran untuk menjadi guru P3K terbuka untuk yang pertama, guru honorer THK2 sesuai dengan database di BKN, yaitu tenaga honorer dengan kategori 2. Kemudian yang kedua, guru honorer yang terdaftar dalam Dapodik. Nah, ini walaupun teman-teman belum memiliki NUPTK, asalkan terdaftar di Dapodik per 30 Juni 2020 itu teman-teman berhak ikut. Sedangkan untuk teman-teman yang belum terdaftar di Dapodik, sepertinya belum bisa mengikuti untuk seleksi formasi P3K tahun ini. Nah, adapun yang ketiga yaitu lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru. Jadi walaupun teman-teman tidak berstatus guru, tetapi merupakan lulusan pendidikan profesi guru, maka teman-teman juga berhak untuk ikut seleksi pendaftaran P3K tahun ini. Nah, kemudian yang kedua, guru yang mengajar di sekolah negeri, tetapi dengan rincian persyaratan, yaitu jika tersedia formasi di tempat sekolah tersebut. Nah, kemudian apabila teman-teman mengajar di 2 sekolah atau lebih, misalnya honor di 2 sekolah yang berbeda, maka teman-teman akan didaftarkan di sekolah induknya. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang mengajar di sekolah negeri tetapi formasi di sekolah tempat teman-teman mengajar itu tidak ada, maka teman-teman bisa mendaftar di sekolah lain walaupun bukan di tempat mengajar sebelumnya. Nah, adapun yang ketiga, bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Jadi teman-teman di sekolah guru swasta juga atau lulusan PPG yang tidak mengajar di sekolah negeri bisa memilih mendaftar di sekolah negeri yang menyediakan formasi teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu pendaftarannya dilakukan melalui SSCASN. Jadi sama dengan CPNS, hanya saja untuk kategori seleksinya sepertinya berbeda, karena untuk formasi P3K itu sendiri seleksi kompetensi dasarnya itu sepertinya tidak ada, ataupun kalau ada mungkin memiliki kategori indikator penilaian yang berbeda dengan CPNS pada umumnya. Dan kemudian yang terakhir, setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021 dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul yaitu, terus bagaimana kalau misalnya guru itu belum terdaftar di Dapodik? Nah, ternyata jawabannya adalah bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru pada P3K tahun 2021. Jadi teman-teman yang belum terdaftar di Dapodik ini belum bisa mengikuti seleksi. Hanya saja disarankan agar segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran Dapodik sebelum nanti ada seleksi guru pada P3K tahun
2022 nanti. Kemudian, bagaimana dengan guru yang belum memiliki S1 atau D4? Nah, misalnya ada teman-teman guru honorer yang sudah lama tetapi belum memiliki ijazah S1 atau D4. Nah, di sini sesuai dengan UU Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 atau D4. Nah, kalau belum, maka disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau atau yang biasa disingkat dengan RPL. Kemudian selanjutnya, latar belakang S1 atau D4 harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, di bulan November-Desember tahun lalu, setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 atau D4 di situs info GTK. Kemudian, apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru? Nah, ternyata tidak bisa. Tenaga kependidikan tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K tahun ini. Kemudian, mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Nah, karena kembali lagi ke tujuan utama pembukaan seleksi guru P3K ini adalah untuk memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru kompeten, namun saat ini tidak dibayar dengan layak. Kemudian, secara hubungan kerja tidak jauh berbeda antara menjadi guru P3K dengan menjadi guru kontrak di sekolah swasta. Misalnya, jangka waktu kontrak kerja guru P3K minimal 1 tahun, maka jika seorang guru swasta kesejahteraannya sudah layak, maka tidak perlu lagi mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri. Nah, kemudian untuk alur pelaksanaan seleksi P3K guru itu sendiri, jadi teman-teman bisa lihat di sini alurnya. Untuk prinsipnya saya kira itu hampir sama di semua seleksi yang diadakan oleh Panselnas dari BKN, yaitu transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi. Kemudian untuk tahapannya yaitu mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Kemudian yang ketiga, tim pengadaan ini bukan hanya dari Kemendikbud, tetapi melibatkan Kemenpan RB, Kemendagri, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT. Nah, jadi untuk alur pendaftarannya nanti terbagi menjadi 3, yaitu pendaftaran akun, pendaftaran, dan pencetakan kartu ujian. Namun, semua hal itu akan tetap terintegrasi dengan data-data yang paling utama, yaitu data kependudukan yang diakses di Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta di data pendidikan dan tenaga kependidikan atau Dapodik. Kemudian adapun nanti seleksinya akan disesuaikan dengan penetapan kebutuhan sesuai passing grade yang kemudian diolah nilainya berdasarkan penetapan NI P3K. Untuk alurnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, adapun untuk poin-poin materi kemudian kisi-kisi, insya Allah kita akan diskusi di video selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kira itu saja. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Semoga teman-teman bisa lebih matang dan mempersiapkan diri untuk menjalani pelaksanaan seleksi P3K guru tahun ini. Dan doa saya, semoga teman-teman semua yang menonton video ini diberikan yang terbaik dan insya Allah diberikan kelulusan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kira itu saja. Sekian dari saya. Apabila bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.